Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Gadang sak donya. Mohon tidak disebutkan nama dan identitas ya Mbak, karena ini saya naikkan dalam konten. Gimana tadi masalahnya? Iya kena itu data ganda kan. Udah selesai itu, udah lancar, beres lah pokoknya. Udah selesai. Nah habis itu kan kontrak saya kan habis. Siap. Habis kontrak. Nah otomatis aku harus renew kontrak kan. Siap. Nah habis renew kontrak kok nggak turun kan, visanya belum turun. Nah terus dapat surat dari imigrasi. Mungkin rekodnya yang kemarin itu kan masuk lagi kan itu. Yang data ganda itu kan masuk lagi di imigrasi mungkin mau penjelasannya gitu mungkin. Nah dikasih dua surat itu, dua surat, satu untuk bos, kalau bos masih mau gitu loh, masih mau walaupun aku punya masalah itu gitu loh. Nah bos itu udah nulis surat, udah nulis semuanya kayak gitu. Nah, saya cuma mau tahu itu benar nggak nulisnya, terus komplit nggak kayak gini gitu. Nanti saya kirimin ke WA-nya. Itu aja pertanyaannya. Takutnya nanti gimana alasannya, apa kan itu kayak ditanyain itu di suratnya itu. Jadi itu benar nggak jawabannya? Takutnya nanti kalau salah kan visanya nggak bisa turun. Jadi gini Mbak, oke, udah selesai belum saman ngomongnya? Sudah. Terima kasih ya. Jadi jawaban dari majikan itu sebenarnya sebagai bentuk penguat saja. Iya. Sebagai penguat bahwa samen pernah berkasus dengan data ganda. Apakah kamu masih kamu mau menerima orang ini? Nah, kalau majikan sampean udah jelas tahu pekerjaannya sampean dan sampean juga udah jelaskan kenapa kok bisa nggak sama dan semuanya, dan majikan bisa menerima, dia nulis surat apapun terus diserahkan ke imigrasi, ya kelar, visanya tetap turun. Udah nulis semua, udah selesai semuanya. Nah, terus tapi ada surat lagi untuk diri saya sendiri gitu loh. Terus isinya apa? Isinya bahwa saya pernah punya kasus ini. Nanti saya kirimin ke WA-nya. Enggak, terus habis itu suratnya itu sampean harus balesi apa enggak? Apa cuman keterangan? Harus nulis. Nah, terus sampean balesi enggak? Sudah sampean balesi enggak? Belum kan, hari Senin baru disuruh ke sana. Senin. Oh, terus sampean makanya sudah ini mau tanya betul nggak ini jawaban saya gitu. Takutnya kalau salah kan otomatis visanya nggak bisa turun gitu loh. Nggak usah tanya. Gini, nggak usah khawatir visanya nggak turun ya. Sekali lagi itu cuman cross check menurut saya. Apakah benar memang sampean berkasus tentang data ganda? Kalau sampean sudah jawab dan sampean mengakui ya semuanya, kan nggak ada masalah. Selama sampean masih diinginkan sama majikan itu, imigrasi masih akan pakai sampean gitu loh, bisa dipahami nggak? Iya, dulu ke pengadilannya pun dianterin semuanya. Makanya sampean nggak perlu bingung dan nggak perlu khawatir visanya nggak turun ya. Nah, bukan, takutnya kalau bos sudah nulis surat itu betul karena dia loyal di sini sudah 11 tahun bla bla bla, sudah pokoknya udah semuanya. Nah, aku ini loh surat aku di pengakuan aku itu loh, ya takutnya. Pengakuan aku itu harus gimana? Kan ditulis di situ, nanti saya kirim. Ya gini loh, walaupun sampean belum kirim, aku mencoba ngomong, sampean tidak harus memastikan kebenarannya itu bertanya dengan saya. Tapi setidaknya sampean juga bisa berpikir ketika saya berikan penjelasan. Apa yang sampean sampaikan di pengadilan, sampaikan juga kalau ada pertanyaan sama di situ gitu loh. Betul. Nah, aku belum membaca, tapi aku sudah memprediksi ya, memperkirakan pertanyaan apa aja yang ada di situ. Itu pertanyaan yang tidak jauh beda di saat sampean melakukan pengakuan dia hanya pingin cross check. Karena pas pengadilan itu kan imigrasi tidak ikut serta. Betul. Nah, si pengadilan tadi memberikan laporan, terus laporannya ditaruh berkasnya di imigrasi. Barangkali nanti ketika sampean mau proses A B C D E F G,
Kalau sampean jawabannya ternyata sama dengan pengakuan sampean di pengadilan, kau tim saya, selesai. Bener, nggak salah. Lah kalau sampean beda dengan pengakuan sampean di pengadilan, nah itu masalah lagi gitu loh. Makanya usahakan jawaban sampean itu ya sama seperti yang sampean jawab di saat pengadilan dulu. Jawabannya harus disamakan. Sampean ingat-ingat. Nah, seperti itu tidak menjadi persoalan yang besar karena sampean takut dan khawatir. Persoalan berikutnya saya kasih gambaran buat sampean supaya sampean nggak perlu takut. Jadi kayak gini nih, Mbak. Dia pernah kasusnya adalah jualan gamis, tertangkap polisi. Ya, di Victoria Park, ya. Tertangkap polisi, terus majikannya mau jamin, terus dia diambil sama majikannya. Dia tidak dipenjara karena majikannya, aku butuh iki, jadi wong iki aja dipenjara. Aku sing nanggung resiko. Dengerin, iya. Dengerin saya ngomong dulu, Mbak. Saya mau kasih gambaran sampean supaya sampean itu nggak panik dan nggak takut. Itu yang kunci utama. Nah, makanya saya ngerti masalahnya sampean itu guwopo panik bingung. Engko visa aku gak mari, utangku jek akeh, omaku gorong dadi. Aku memahami, Mbak, masalahnya sampean. Makanya aku kasih gambaran. Jadi untuk perbandingan, itu 10 tahun yang lalu, Mbak, dia bermasalah. Begitu dia proses visa, nah agennya dikirimin surat sama imigrasi untuk ngasihkan ke majikan. Anak yang mau kamu ambil itu punya rekod ABCD EFG HIJ. Oke? Lah anak tadi itu nggak cerita sama saya pada saat proses. Tahu-tahu PT saya ngabari, anak yang kamu bawa bermasalah, Bro. Begini-begini, tak telepon. Kowe kok nggak play, Mbak? Kowe kok gak jujur ngene. Akhirnya sama agent, ya kan, sama agent diurusi surat keterangannya. Iya, dia mengakui bahwa dulu begini-begini dan begitu. Visa turun, dia berangkat sekarang kerja di Hong Kong. Itu 10 tahun yang lalu, Mbak. Dia udah keluar, sampean kan masih di dalam. Iya. Jadi nggak perlu khawatir. Ya, selama majikan sampean itu berani nanggung dan dia berani bertanggung jawab, sampean nggak usah takut. Itu perbedaan kalau majikan sudah tahu kerja kita dan majikan yang baru, anak baru masuk. Kalau sudah tahu dibelani sama dia, wong sidang cirene diterno. Iya, Mas, dia nangis, aku nangis. Ya Allah, nanti kamu di penjara enggak? Aku bilang, ya enggak lah, aku enggak punya kriminal apa-apa. Itu cuma dulu kan memang semua punya masalah kayak gitu. Silek genjer. Nah, makanya jadi ini juga salah satu cerita nanti ketika visa sampean turun. Kalau visa sampean turun, ya aku kepingin. Aku sih sepinginnya itu anak-anak yang cerita itu kelihatan mukanya gitu loh. Jadi buat apa sih? Buat orang-orang yang di luar sana terus menaik kasus kayak sampean gini loh. Terus dia itu gak bingung panik karepe dhewe. Jadi panik dong. Loh enggak. Makanya gini loh. Kan sampean sudah telepon aku. Kalau sampean sudah telepon aku dan sampean ngerasa panik, berarti ada yang salah dengan saya memberikan penjelasan kepada sampean. Bisa dipahami nggak? Iya. Gitu loh. Saya cuma mau tanya doang, suratnya itu harus bagaimana itu doang. Takutnya kan harus nulis surat tuh yang diri sendiri itu. Nah, sekarang Oke. Nah, sekarang udah tahu harus diapain dengan surat itu kan? Saya udah ngomong kan? Iya. Sudah paham kan sampean? Sudah. Nah, harus sama apa yang dikatakan pas pengadilan. Nah, sampean inget-inget itu dan itu tidak menjadi persoalan sebenarnya ya. Nah, kekhawatiran dan ketakutan ini enggak sampean tok toh, Mbak. Arek-arek sing nang jowo koyo ngene walaupun sudah 20 tahun, 15 tahun kan mesti tetap jek bingung. Nek dhek jek butuh duit, ya apa enggak? Iya. Nah, makanya sebenarnya justru persoalannya sampean ini ketika nanti sudah clear, harusnya kalau sampean orangnya pemurah hati, mau berbagi, ketemu dengan saya kita ngomong. Karena gini loh, Mbak, saya sehebat-hebat apapun dalam menceritakan sebuah kasus, tapi kalau saya tidak mengalami, ya Allah, Mas, rasanya kayak ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, makanya gini,
Kalau orang yang mengalaminya seperti sampean itu sudah berdamai dengan dirinya sendiri dan membagi, ngomong, mbak semuanya nggak usah khawatir, saya juga pernah mengalami hal semacam ini, begini dan begitu, dan sampai detik ini saya baik-baik saja kerja sama majikan. Kalau sampean bisa menginformasikan kayak gitu kan, orang-orang yang di luar sana gak ngerti dan menghadapi masalah yang sama kan jadinya tenang toh, bener nggak? Betul. Nah itu loh harapan konten saya, membuat orang jadi tenang, menenangkan atas ketidaktahuan mereka. Dengan sampean bercerita kan mereka jadi tahu. Setelah akhirnya itu ya, yang Nah, akhirnya itu ya. jadinya tahu, jadinya ngerti. Kuncinya satu, majikan masih nerima sampean, itu kuncinya. Oh benar. Itu yang menyebabkan sampean masih stay di Hongkong itu, majikan masih perlu, dan itu kunci dasar. Makanya dari awal kita selalu bilang bagaimana kita mendapatkan hati majikan secepat-cepatnya, kan kayak gitu tuh mbak. Iya benar. Oke? Diantar, semuanya diantar. Ya. Itu uang 1.000 itu pun dikasih. Nah. Pokoknya dia nangis. Aduh gimana kamu di penjara enggak? Aku bilang kita berserah aja pada Allah lah, pada Tuhan lah, berdoa bla bla bla. Kayak gitu, pokoknya sedih lah kemarin itu huru-haranya. Nah sekarang kok ada surat lagi, ini yang bikin so nervous. Nggak masalah ya, sekali lagi kalau kayak gitu tuh majikan kan sudah sangat ketergantungan sama sampean mbak. Oh bukan lagi, tapi ya namanya musibah ini kan nggak ada yang tahu mas. Bukan, ini bukan musibah mbak. Saya bilang ini bukan musibah, tapi karena banyak orang-orang PT yang pingin menyiasati agar mereka mendapatkan uang. Iya. Bisa dipahami, bisnis. Iya. Ya sekarang saya tanya sama sampean, apakah memang sampean berangkat belum cukup umur? Pertanyaan saya itu, apakah iya atau tidak? Iya. Nah, itu kan sesuatu yang sampean bikin sendiri, bukan musibah. Kalau musibah, itu sesuatu yang sampean nggak tahu, terus sampean lewat, gitu loh. Sampean kan nggak taunya itu kok 20 tahun, di atas 14 tahun kok muncul ini kan. Iya, Hongkong mbak, Hongkong tidak bisa main-main itu. Bener. Nah, jadi sekali lagi saya bilang ini bukan musibah, tapi ini kesengajaan, ya. Jadi siapapun yang masuk ke Hongkong dengan data yang ganda, mau 30 tahun, mau 50 tahun, terdeteksi. Bisa dipahami? Iya. Nah, Hongkong tidak bisa dibuat main-main. Makanya kita belajar dari sampean kan, kita bisa belajar banyak, ya. Iya. Iya kan? Nah, dari situ kan kita harus menyadari dan mengakui, iya, saya yang keliru, saya salah, bla 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 bla. Wis. Yang penting kan sampean bekerjanya baik sehingga majikan sampai sebegitunya kepada sampean. Nah, itu yang menjadi pondasi dan kunci dasar. Makanya kalau kita bekerjanya dengan baik, bekerjanya dengan benar, berjalannya waktu, karena majikan itu manusia, pasti bisa merasakan kebaikan-kebaikan sampean. Iya, tulusnya gitu ya. Iya, cuman satu hal, sekali lagi, cinta majikan hanya sebatas kontrak. Suatu saat kehidupan sampean kan nggak harus di situ, kecuali sampean memutuskan sesuatu yang berbeda. Tapi kalau tujuan hidup sampean nanti tetap kembali ke Indonesia, ya jangan terlengah dengan zona nyaman. Makanya justru dipersiapkan. Tentang segera mulai ketemu keluarga, penuh berkah kan seperti Siapa itu. sih yang pengen di sini terus ya kan? Nah, makanya kebaikan majikan itu sifatnya sementara. Kan seperti itu. Tapi kalau sampean bisa jalin hubungan, bisa juga nanti ketika pulang sampean masih aktif berhubungan, entah sebulan sekali, 2 kali nanyain WA, ya suatu saat kalau misalnya ada masalah di rumah, majikan masih bisa ngambil sampean lagi atau bagaimana kan, silaturahim kan harus jalan. Sampean pilek apa nangis?
Kudu nangis. Nggak usah nangis, Mbak. Sampai nelpon aku kok malah nangis. Ya, oke? Nggak usah bingung, nggak Iya, usah kayak panik. Gusti Allah itu kasihan dia ngerti kok. udah sibuk-sibuk ya nganterin aku sana sini ke Kowloon Tong, ke mana itu yang mana itu, Kalun B. terus ke satunya lagi yang untuk bayar itu ganti papernya itu. Kalun B, Aduh, ya. kesatin ya Allah. Ya itu berarti benar. Berarti memang bukan, berarti kan memang sampai melayani keluarganya, menservisnya mereka luar biasa. Sampai dia ikut merasakan. Tapi ya sekali lagi, Saya mau cerita juga Mas. Terus? Kemarin pas itu kan ada, bukan aku saja ya, pas di sana itu kan aku sedih diam aja gitu. Nah kan ada di sampingnya kayak gitu. Dia nggak sedih nggak apa kayak gitu. Masalahmu apa? Ya ternyata sama. Tapi dia nggak ngomong ke bosnya, wo. Dia lakukan apa apa sendiri, wo. Terus? Dia pun nggak ngomong ke bosnya. Dia pas nganterin amanya ke Loyan Yun gitu, ke itu, dia kabur ke ini, menyelesaikan ngurusi. masalah gitu. Ngurusi. Ngurusi sendiri. Terus. Tapi nggak ngomong ke Terus? bosnya. Terus gimana itu aku juga nggak tahu keterusannya gimana. Dia nggak ngomong, dia bilang saya sendiri kesini, nggak ngomong bos masalah ini gitu. Dia ngomong kayak gitu. Ya berarti kan artinya sampean lebih beruntung punya bos yang baik karena sampean baik. Sebenarnya tidak ada beruntung sih, ya karena sampean baik memperlakukan. Lah kalau dia bukan nggak baik, bukan bagaimana? Tapi mungkin, ya. bukan, tapi dia ingin menyelesaikan sesuatu itu sendiri. Banyak kok yang cerita sama saya 6 bulan itu dia jalani sendiri, nggak ada masalah. Nah itu keperbedaannya Mbak. Sekali lagi teman-teman di Hongkong ini berbagai macam. Ya, ada yang strong gitu loh. I'm so weak gitu ya. Kayak ya makanya kan kenapa ada konten-konten ini gitu loh Mbak. Jadi kalau ada konten-konten ini kan harapan saya itu kalau ataupun saya nggak bisa membantu mereka menyelesaikan itu, setidaknya saya membuat mereka jadi kuat, membuat mereka jadi tahu. Sampai nangis kenapa? Sedih ya Allah. Flashback ke belakang. Ya sudah, itu kerja keras sampean. Jadi tidak ada di dunia ini tuh usaha yang nggak ada hasilnya. Ya. Salah satunya ini sampean kerja. Aku yakin kok di awal-awal nggak kayak gini. Di awal-awal ya soro, di awal-awal ya sama. Cuman sampean niat ibadah, ngabdi ke keluarga, ya njaluk nang Gusti Allah supaya diwehi telaten, sabar, kan kayak gitu tuh. Nah jadinya begini. Nah jadi kan kesedihan gitu nggak akan diceritain ke orang lain kan, sendiri. Cerita sama saya kan boleh. Ya ini cerita karena pengen advice aja, pengen apa ya, tolong Mas kasih tahu ini, pengen saya dikuatkan. Bukan dikuatkan, mencerahkan. Sang pencerah lah saya. Aduh, terlalu dhuwur Mbak. Aduh. Wis intinya adalah aku ingin menjadi manusia ketika saya menyampaikan sesuatu orang itu jadi tenang. Sehingga kalau orang posisinya tenang, itu mau melangkah kan enak. Tapi kalau orang sudah bingung, bener nggak? Ya makanya. Ya gugup. Nah, aku gugupan lah ya Allah, astagfirullah. Makanya harus ditenangkan. Jadi harus ditenangkan dulu, ambil nafas, sampai belajar. Yakinkan dalam diri bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Karena kita sudah dibekali komplit akal, pikiran, mulut, mata, telinga. Tinggal itu aja yang kita maksimalkan. Kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Oke, sampean nggak akan cerita dengan keluarga karena hal ini yang sedih, ya silakan telepon saya atau bagaimana atau seperti apa. Harapannya sih seperti itu. Wis aman, cukup, lego hatinya. Iya lego, nggak lego juga, belum. Ini kan masalah visa ya, ini serius problem gitu. Sik Mbak, setenang-tenangnya nggak bisa ngapusi, iki mesti urung tenang. Sekarang tak baleni lagi ya. Saya dideportasi sama Hongkong itu sampai 5 kali Mbak.
Dan saya pernah menghadapi persoalan, saya juga melihat seseorang yang dari overstay menjadi paper, punya anak 5, punya 6, akhirnya dapat KTP di Hong Kong. Dari kesimpulan saya, imigrasi itu bukan kejam. Imigrasi itu justru penuh toleransi. Pengen white or black gitu ya? Ya, jadi dia mentoleransi loh. Walaupun anak paper, kemudian dia menikah dengan orang Hong Kong, kemudian ada bayi lahir 1, 2. Ibunya walaupun paper itu dikasih visa. Karena dia memandang dan melihat bukan paper ibunya, dia memandang generasi baru yang lahir di Hong Kong. 2. Nah, itu yang berharga menurut mereka. Paham nggak? Itu cara berpikirnya orang pemerintahan di Hong Kong. Nggak kayak di tempat kita. Anak nggak disekolahin, ketemu ibu bapaknya dipanggil, dicari, dipenjara bisa. Kenapa kok nggak diserahkan ke pemerintah? Biar pemerintah yang menyekolahkan. Jadi tidak ada dibiarkan bayi-bayi lahir tanpa sekolah, tanpa ada pendidikan. Nggak boleh, Mbak. Itu Hong Kong. Makanya kalau urusan sepele kayak sampean ini aja, hanya double perbedaan data atau data ganda, itu bukan persoalan yang berat. Dah tak sampein lagi. Ya Allah, bagi sampean nggak berat, bagi saya this is the worst case in my life. Nah, iya, makanya karena sampean nggak pernah melihat situasi di luar sana yang lebih berat gitu loh. Sehingga seolah-olah dalam diri sampean persoalan sampean itu yang paling berat. No. Makanya melihat keluar, makanya ngobrol dengan saya untuk pemberian gambaran di mana bahwa ya kan, tidak ada perlu dikhawatirkan. La wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan selain Gusti Allah. Lah sekarang sampai nang Gusti Allah piye? Udah, itu aja persoalannya. Oh iya, benar. Itu kalimat kunci kalau saya menjelaskan seseorang dia masih ndak yakin. Nah, tak gawe jenenge iku. Sing duwe urip. Ngono lho, Mbak. Ya. Ya nak wis ngomong masalah Gusti Allah ya wis mentok iku. Loh, tapi enggak. Setidaknya kan ada usaha. Saya memberikan gambaran persoalan-persoalan dulu. Baru nek sampean jek merasa panik, bingung lah, aku nggawe senjata iku, Mbak. Oke. Ben sampean gak bingung. Jadi ben senjataku aslinya gak metu, tapi sampean sih tetap bingung dan khawatir. Ketakutan dan keraguan itu yang membuat hidup kita itu stuck dan tidak bergerak. Sampean di Hong Kong kah? Saya lagi di Indonesia ini, lagi di Kediri. Nanti tanggal 30 baru balik. Yo penake omong piye yo, dolen lah ngene lah. Sambang-sambang wong tuwek, orang tuanya kan butuh disekari, butuh dikasih kembang-kembang. Nah, jadi kayak gitu. Sekalian paspor istri habis, makanya kita pulang urus. Jadi seperti itu, Mbak. Makanya rajin tonton konten biar nggak jadi panik sama bingung. Oh iya, like and subscribe ya. Enggak, sebenarnya kalau sampean sudah dapat manfaat, ini kan baru cerita. Nanti sampean nonton konten itu sampean akan banyak dapat cerita. Dari situ sampean akan menyimpulkan ternyata masalahnya orang di luar sana jauh lebih parah dari masalahku. Dari situ rasa bersyukur sampean akan muncul. Rasa takut, rasa khawatir, rasa galau itu bisa terhapuskan. Begitu ceritanya, Mbak E. Oh iya, terima kasih banyak ya. Siap. Tapi belum ini 97%, 90 lah yang 80 lah, yang 20 belum karena belum turun ya. Ngene wis. Nek gak turun sampean tak jeng. Nek turun aku jengen kopi piye? Asik gak? Asik. Kopi Starbucks apa Starbucks? Iya, pokoknya aja kopi sasetan, aku mencret kalau kopi sasetan. Oh my. Oke. Berarti selambung orang Gaza. Iya, ngono lho, Mbak. Nah, smile gitu loh yang semangat, ya. Nangis kan ya sedikit smile. Iya, harus dong. Hanya ada di kontennya Sandro. Orang habis nangis terus ketawa. Ini belum ini. Nanti kalau leluconnya muncul malah tambah ngakak-ngakak nanti ya. Iya. Oke?
Oke, terima kasih Oke, banyak ya. semangat selalu. Ya. Kontak-kontak kalau ada persoalan yang masih belum kelar. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Ye, matur Terima kasih. banun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, namanya takut, khawatir, dan ragu serta galau itu umum ya, sekali lagi dalam kehidupan. Tapi ya wis, itu saja. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.